Malam pertama, David memutar malas kedua bola matanya. "Oh, ayolah kak, apa kau tak mau membantu adikmu ini? Lagi pula, apa yang bisa kuberikan padamu, kau sudah memiliki segalanya?" ucap David. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kenapa kau tidak cari tahu sendiri?" ucapnya sambil tertawa. "Kau tahulah kak, hacker di sini tidak sehandal kau, Kak Bian, Kak Liel, dan Kak Rel. Kalian yang paling gila," ucap David. Bukan, kami tapi wanita cantik itu dia yang terhebat belum lagi ditambah mata tajam para pria tampan kita, haha, ucapnya. Ya kau benar, kalau begitu tolong aku, ucap David. Baiklah adikku, kakakmu yang hebat ini akan membantumu, ucap pria itu. Baiklah kak, terima kasih banyak, aku menantikan kabar baik darimu, ucap David sebelum menutup panggilannya. David menyandarkan tubuhnya ke sofa. Dia memijit pelipisnya. Sejak kedatangan Diandra, wanita itu selalu mengganggu pikirannya. Lama dia berpikir di sana. Beberapa menit kemudian dia naik ke lantai 2 di mana kamarnya berada. Dibukanya pintu perlahan-lahan supaya tidak mengganggu Diandra jika wanita itu sudah tidur. Ini kali pertama mereka tidur sekamar dalam keadaan benar-benar sadar, dan ini adalah malam pertama mereka sebagai pengantin baru, bahkan tak terlihat seperti pasangan pengantin. Diandra sudah terlelap di atas sofa dengan sebuah bantal dan selimut. Dia terlelap sambil memeluk foto mendiang mamanya dan sebuah buku harian. David cukup terkejut melihat wanita itu sudah terlelap di atas sofa. Perlahan, pria tinggi dengan tubuh kekar itu berjalan mendekati Diandra. Dilihatnya wajah teduh wanita yang sudah direnggut kesuciannya itu. Ada gejolak di dalam dada yang mendorong David untuk mengelus pipi cantik yang terlihat basah itu. Apa dia menangis tadi? Apa aku menyakiti hatinya? Apa aku terlalu kasar? Batin David yang berjongkok di depan tubuh Diandra. Tanpa sadar tangan kekar itu sudah mengusap pipi merah wanita itu. Aku merindukan Lily yang lama, tetapi kenapa kau yang sekarang membuat hatiku terasa sakit? Gumam David sambil menyingkirkan anak rambut Diandra. Perlahan dia mengambil buku harian dan foto yang dipeluk wanita itu. Dia membuka selimut wanita itu lalu mengangkat tubuh kecil Diandra ke atas ranjang. Dengan lembut dia meletakkan tubuh wanita itu di atas sana. Berusaha sepelan mungkin agar tidak membangunkan istrinya. Dengan penuh perhatian dan menyelimuti tubuh Diandra membiarkan wanita itu terlelap dalam dunia mimpinya. Sejenak dia menatap wajah polos itu. Ada sedikit rasa bersalah di hatinya karena telah bersikap dingin pada Diandra. Dia kembali teringat dengan kejadian yang mereka alami. Sejujurnya, jika ditanya pasti Diandra ketakutan dan sedih, namun dia terlalu pintar menutupi rasa sakitnya dengan terus tersenyum dan tertawa seolah tidak terjadi apa-apa. Hingga saat ini David menyaksikan sendiri betapa sedihnya wajah wanita itu, bahkan saat tidur pun terlihat sangat menyedihkan. "Maaf," cicit David tanpa sadar dia mengucup kening istrinya. Dia sendiri sampai terkejut kalau dia melakukan itu pada Diandra. Seketika jantungnya berdegup kencang, napasnya bagai tersekat, entah desiran aneh apa yang menghinggapi dirinya saat ini. David memegang dadanya, matanya tertuju pada buku harian Diandra yang tampak sangat tebal dan sudah lusuh. Dia duduk di atas sofa itu lalu membuka buku harian itu dengan pelan. Dia membuka halaman pertama tanpa tulisan anak kecil berisi kegiatan bermainnya. Dia terus membaca lembar demi lembar. Dia bahkan terkejut saat melihat ada namanya di dalam buku harian itu. Ya, Diandra kecil alias Lily menuliskan semua kegiatan yang berkesan baginya. "Hari ini aku dan mama menginap di sebuah hotel karena ada pesta perusahaan. Aku bertemu seorang kakak tampan, namanya Kak David. Tampaknya dia lebih tua beberapa tahun dariku, dia sangat baik. Kami banyak menghabiskan waktu berdua saat di hotel. Aku bosan, beruntung ada kakak yang menemaniku. Aku jadi merindukan kakakku," isi tulisan di buku Diandra kecil. Siapa pria ini? Kenapa aku tidak ingat? Siapa? Tulisan kecil di ujung kertas itu yang tampak usang karena dibaca terus-menerus. David membuka kembali buku itu. Dia membaca semuanya dengan perlahan. Membaca masa lalu Diandra, bahkan cerita ketika mereka bersama tertulis lengkap di sana. Kisah mereka berdua yang selalu bersama. Bahkan Dian kecil sering datang ke hotel tempat David bekerja sama hanya untuk berbincang dengan pria itu.
Dan tentunya David dengan senang hati meski gadis kecil itu akan terus mengikutinya, bahkan sesekali membantunya melayani tamu hotel. Diandra juga menuliskan betapa tersiksanya dia sejak kematian sang mama, rasa bersalah karena dikatakan sebagai pembunuh ibunya sendiri, kehidupannya yang keras karena perlakuan ibu tiri dan kakak tirinya. Dia membaca ini semua tapi dia tidak mengingatku. Kenapa dia bisa sampai lupa? Bukankah dia juga menyukaiku? Gumam David sambil menatap buku lusuh itu. Sebuah foto terjatuh, David mengambil foto itu dan melihat isinya. Ternyata itu adalah foto saat David muda dan Diandra kecil duduk berdua di taman hotel dan diabadikan oleh Mama Lily. Dia menyimpan ini, ucap David terkejut. Dia membalikkan foto itu dan melihat beberapa tulisan di sana. Dia siapa? Kenapa aku tidak ingat? Apa dia David yang ada di buku harianku? Sepertinya aku dulu menyukainya. Tapi kenapa aku tidak ingat? Tuhan, tolong kembalikan ingatanku, ini benar-benar membunuhku. Coretan tangan Diandra tampak tersusun rapi di balik foto itu. David tercengang, di setiap lembaran buku dia selalu menemukan catatan kecil Diandra yang sudah membaca buku itu berulang kali. Tiba di halaman terakhir, dia membaca tulisan Diandra. Tampaknya baru saja ditulis oleh wanita itu sebab ada bekas air mata di sana. Ma, Dian sudah menikah. Dian menikah dengan pria yang tidak mencintai Dian. Dia pasti merasa jijik dengan seorang wanita tanpa latar belakang yang jelas seperti Dian. Mama, kenapa tinggalin Dian di sini sendirian? Kenapa Dian harus tahu kalau Dian bukan anak mama dan papa? Hidup Dian menyedihkan, Ma. Dian gak ingat apapun. Sekeras apapun usaha Dian tetap tidak bisa. Dian gak kuat, Ma. Dian pengen sama mama dan kakak. Di sana pasti menyenangkan, bukan? Pria itu juga bernama David, Ma. Tapi dia berbeda dengan David yang ada di buku harian Dian. Wajahnya buruk tapi hati Dian selalu sakit jika melihat itu. Sepertinya dia merasa kesakitan karena milik Dian juga sakit. Dian mau menikahinya karena dia membuat hati Dian hangat. Tapi tiba-tiba dia berubah. Dia dingin, Dian jadi takut. Dian takut kalau nanti dia akan buang Diandra. Entahlah, tapi Dian sepertinya... Sampai di sana Dian menulis tulisannya tanpa menyambung tulisannya. David menutup buku itu. Dia sadar kalau dia sudah salah. Diandra juga punya hati. Wanita itu juga berjuang mencari ingatannya. Dia juga berjuang dengan hidupnya yang keras. Dia juga berjuang. Hanya saja David menutup hatinya hanya karena takut ditinggalkan, padahal belum mencoba. David berjalan mendekati tubuh wanita itu. Dibaringkannya tubuhnya di samping Diandra. Mengelus pipi itu dengan lembut dan menatap wajah teduh wanita itu. Maafkan aku, ucap David. Lama dia memandang wajah istrinya hingga dia ikut terlelap dalam dunia mimpinya.